Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarafina Salsabila dengan NIM P2063702141 dari jurusan RMIK Tasikmalaya. Di sini saya akan memenuhi salah satu ujian praktek mata kuliah komputer dasar dengan dosen pengampu Bapak Fadil. Sebelumnya, terdapat 3 soal, saya mengerjakan dulu nomor 1. Sebelumnya juga ada sebuah data, beserta sudah ada dijumlahkan. Ini adalah data jumlah penderita DBD per rumah sakit tahun 2001. Nah, soal nomor 1 itu, petugas rekam medis ingin mencari kejadian DBD paling tinggi dan paling rendah dalam 1 tahun di setiap rumah sakit. Nah, paling tinggi paling rendah itu min max. Tapi saya akan ibaratkan dulu menggunakan ranking. Untuk rumus ranking ini, rumusnya yaitu sama dengan ketik rank dalam kurung O3 titik koma tanda dolar O, terus ketik lagi tanda dolar, terus 3 titik 2 dolar lagi, O lagi, dolar lagi, dan 14 ini titik koma 0 dalam kurung. Kalau sudah begini, tekan enter dan hasilnya muncul. Kalau sudah begini, tinggal tarik ke bawah, maka otomatis akan muncul. Nah, ini urutan ke-1 nih, jumlah paling banyak. Ini kedua, ini ketiga. Kemudian yang B, petugas rekam medis mencari rata-rata dari kejadian penderita DBD pada tahun 2021. Nah, rata-rata sudah saya sediakan. Masukkan rumus. Rumusnya adalah sama dengan average, kemudian dalam kurung O3 titik 2 O14 dalam kurung. Kemudian tekan enter. Nah, ini adalah rata-ratanya. Untuk nilai min dan max, rumusnya adalah sama dengan min dalam kurung O3 titik 2 O14 dalam kurung. Lalu tekan enter. Untuk nilai max sama dengan max dalam kurung O3 titik 2 O14 dalam kurung enter. Nah, ini O3 ini berasal dari kolom ini O dan ini 3. Nah, 14-nya itu ini O, deret ini tuh sebanyak 14. Pokoknya gitu. Kemudian nomor 1C. Nomor 1C adalah seorang petugas rekam medis ingin membuat pengelompokan penderita DBD dengan suatu kategori sebagai rekam medis ingin membuat pengelompokan penderita DBD dengan suatu kategori sebagai berikut. A. Jika lebih dari 40 pasien dinamakan KLB. Nah, yang B itu jika lebih dari 30 pasien dinamakan siaga, dan jika lebih dari 20 si pasien dikatakan waspada. Maka masuk langsung saja ke rumusnya. Rumusnya adalah sama dengan, kemudian ketik IF, ini menggunakan rumus IF. Kemudian dalam kurung, kemudian O3 lebih dari 40 titik 2
dikatakan KLB. Nah, tanda petik. Kalau sudah, titik koma, pencet lagi IF, dalam kurung lagi O3, lebih dari 30, maka titik koma, tanda petik dikatakan siaga. Nah, kalau sudah, pencet lagi satu lagi IF, titik koma dulu, IF, dalam kurung O3, lebih dari 20, titik koma, dikatakan waspada. Nah, tanda petik lagi, dalam kurungnya ada 3, soalnya ini 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, kalau sudah gini, tekan enter. Nah, maka otomatis muncul. Ini karena lebih dari 25 dikatakan waspada. Ini harus di... Nah, ini lebih dari 25 dikatakan waspada. Ini juga otomatis waspada. Kalau sudah begini, tinggal tarik saja ke bawah, maka hasilnya akan muncul otomatis. Kemudian nomor 2 dan 3. Nah, nomor 2 dan 3 ini soalnya adalah terlebih dahulu nomor 2, bagaimana langkah-langkah dalam membuat pivot table untuk memfilter pasien yang datang di salah satu rumah sakit dengan periode bulan yang telah ditentukan. Nah, sebelumnya ini data-datanya. Kemudian untuk membuat pivot table, terlebih dahulu di copy dulu, kemudian ke insert. Di sini ada pivot table. Tekan, lalu ini sudah muncul datanya. Kemudian klik OK. Nah, kemudian akan muncul seperti ini. Jika sudah muncul seperti ini masukkan ke rows rumah sakit. Untuk bulan-bulan ini masuknya ke values. Tekan aja, nanti otomatis masuk sendiri ke values. Terus, nah ini sudah jadi. Nah, terus juga ada recommend pivot table. Ini tuh ada rekomen-rekomennya. Gitu. Kemudian nomor 3-nya adalah bagaimana bagaimana pivot chart yang menggambarkan dari hasil pivot table di atas. Untuk pivot chart tinggal pijit. Nah, ini otomatis akan muncul sendiri seperti ini. Ini juga ada berbagai macam-macam jenis-jenis pivot table-nya. Coba pakai yang ini. Nah, ini kita tutup dulu. Lalu kalau sudah begini, tinggal edit saja ke bawah. Nah, agar lebih jelas, kita perbesar saja. Nah, ini juga ada desainnya. Tuh, ada, aku mau ngeganti aja sama yang ini. Nah, biar lebih mudah dan jelas lagi. Jadi, selesai. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pembuatan ataupun pengucapan di dalam video ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.